Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di waktu yang lalu atau hari Minggu yang lalu dan juga hari Kamis kita sudah belajar firman Tuhan, bagaimana Yesus naik ke surga dan juga apa fungsi Yesus datang ke dunia kemudian naik lagi ke surga. Ya. Di minggu yang lalu apa yang menjadi topik kita? Maaf, hari Kamis kemarin apa yang menjadi topik kita? Hari Kamis? Lupa, masih berapa hari? Ayo. Tidak ingat? Yesus menyediakan tempat bagi kita. Ya. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Jadi hari ini hari di mana kita menantikan tuangnya Roh Kudus. Ya, ini adalah hari di mana ibadah 10 malam dilakukan untuk menyongsong atau menantikan kehadiran Roh Kudus. Ya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau pelajari hari ini tentang Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya. Dan sebelum kita mau pelajari firman Tuhan dan sebelum saya sampaikan tema kita baca dulu ayat pengantar kita dari dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Silakan. Bagi jemaat Tuhan juga yang ada di rumah, lihat di warta kita ataupun panduan ibadah kita, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa dan bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji nama Tuhan. Ya. Ini firman Tuhan mengenai bagaimana ketika Yesus sudah naik, mereka pergi ke tempat penginapan mereka, yaitu murid-murid, ya, beserta semua saudara dan juga perempuan-perempuan yang mengikut Yesus. Ya, kami minta hamba Tuhan yang ada di altar untuk membaca ulang ayat ini. Silakan. Kisah Para Rasul 1. Ya, bacakan bagian A-nya saja dengan cepat. Ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria. Bagian A-nya saja, baca ulang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Iya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Perhatikan, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Perhatikan di situ, bertekun, sehati, berdoa bersama. Bukan berdoa terpisah-pisah, bukan tidak sehati, tapi sehati, ya. Jadi di sini bertekun dengan sehati berdoa bersama. Nah, yang menjadi tekanan saat ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita belajar kitab suci dengan baik, kita akan paham apa maksud dari bertekun dengan sehati berdoa bersama. Ya. Ini kisah 1, nanti di Kisah Rasul pasal yang kedua itu ada hari Pentakosta. Jadi ketika bertekun terjadi, itu menantikan hari Pentakosta atau tuangnya Roh Kudus. Umat-umat Tuhan harus bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Untuk apa? Untuk menantikan Roh Kudus atau untuk menerima tuangnya Roh Kudus. Puji Tuhan. Harus bertekun, bersehati, berdoa bersama supaya kita terima kepenuhan Roh Kudus. Ya. Sebelum saya lanjut, saya mau kasih tema untuk kita tentang firman Tuhan hari ini. Tema kita adalah Roh Kudus materai keselamatan. Puji Tuhan. Roh Kudus materai keselamatan. Itu tema kita hari ini. Nah, kenapa begitu pentingnya Roh Kudus? Murid-murid sudah dibaptis, kemudian murid-murid harus terima Roh Kudus. Apakah hanya murid-murid saja yang terima Roh Kudus?
Ya. Ketika Yesus perintahkan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang sebelumnya, ayat 8, kamu harus menjadi saksiku, dimulai dari Yerusalem. Kemana lagi? Samaria, terus sampai ke ujung bumi. Baca Kisah Rasul 8 ayat yang ke-14. Kami minta yang lain, satu orang baca Kisah 8, buka Kisah 8, satu orang buka Galatia 4 ayat 6. Sudah? Ya. Satu orang lagi buka Roma 8 ayat 16. Ya, berbagi. Baca Kisah 8 dulu. Kisah para Rasul 8 ayat Pakai mic-nya. Kisah para Rasul 8 ayat yang ke 14 demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, Sampai di mereka situ. Oke, lanjutkan mengutus Petrus dan Yohanes. Ya, sampai di situ. Ketika rasul-rasul tahu bahwa Samaria sudah menerima firman Tuhan. Ingat amanat Yesus di Kisah 1 ayat 8, kau akan menjadi saksiku, dimulai dari Yerusalem ke Samaria. Kemudian di Kisah 8, ternyata orang Samaria dengarkan firman Tuhan. Ketika mereka tahu, rasul-rasul pergi ke situ. Ya, biasanya rasul-rasul diutus dua satu jalanan, ya, berdua. Di sini Petrus dan juga Yohanes pergi ke sana. Ya. Tapi harus ingat satu hal, ketika Petrus dan Yohanes pergi ke Samaria, mereka telah melalui Kisah pasal 2. Apa itu? Kepenuhan Roh Kudus. Sebelum Petrus dan Yohanes pergi ke Samaria, mereka sudah terlebih dahulu mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Ya, diperhatikan. Baca ulang ayat 14. Ya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Iya. Terus apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini? Ayat yang ke-15. Iya. Setibanya di situ, iya, kedua rasul itu berdoa. Perhatikan, kedua rasul itu ngapain? Berdoa. Tadi ayat pengantar kita mengatakan kita apa tadi? Bertekun, bersehati, berdoa bersama. Untuk apa? Menantikan Roh Kudus, untuk meminta Roh Kudus. Kemudian di sini Petrus dan Yohanes juga berdoa. Untuk apa? Teruskan. Supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Beroleh apa? Rasul-rasul menerima Roh Kudus, mereka berdoa dulu, bersehati, bertekun. Kemudian orang Samaria juga sudah menerima firman Tuhan. Ternyata tidak cukup hanya belajar firman Tuhan. Orang Samaria harus terima Roh Kudus, sehingga rasul-rasul pergi ke sana dan berdoa bersama dengan mereka. Puji Tuhan. Kenapa rasul-rasul harus pergi ke sana berdoa bersama dengan mereka? Karena tanpa ada panduan dari hamba Tuhan, tidak akan berkenan Roh Kudus bagi orang yang hanya sekedar belajar firman. Ya. Nah, sedikit ada pegangan bagi kita. Bacakan ayat selanjutnya bahwa hamba Tuhan itu ya diperkenankan untuk tumpang tangan, ya. Hamba Tuhan diperkenankan untuk tumpang tangan ketika ada jemaat Tuhan yang harus atau rindu terima Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bukanlah dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan mendoa. Baca selanjutnya. Ayat 16. Ya. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun. Iya. Di antara mereka. Ya, itu mereka belum ada yang kepenuhan Roh Kudus, ya. Terus? Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Iya, terus? Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Keduanya ngapain? Menumpangkan tangan. Menumpangkan tangan di atas orang-orang Samaria itu. Terus? Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya, saya pernah sangkal tentang tumpang tangan untuk hamba-hamba Tuhan yang menumpangkan tangan supaya orang terima Roh Kudus. Yang saya sangkal tumpang tangannya, tetapi mereka mengembusi, ya kan? Terima Roh Kudus. Ini tidak alkitabiah. Karena hanya Yesuslah yang berhak
menghembusi. Sebagaimana Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam, demikian Yesus memberikan Roh Kudus kepada rasul-rasul dari kita. Puji Tuhan. Tapi kalau tumpang tangan itu Alkitabiah. Haleluya. Iya. Nah, sekarang pelajarannya bukan ke sana ya. Sekarang kepada tema kita, yaitu Roh Kudus adalah materai keselamatan. Nah, apa pentingnya Roh Kudus ini? Sehingga rasul-rasul harus berkumpul. Kemudian harus kepenuhan Roh Kudus di Kisah pasal 2. Kemudian di sini lagi orang Samaria. Ketika Yesus perintahkan mereka menyampaikan Injil keselamatan kepada semua bangsa dimulai dari Yerusalem. Setiap yang Tuhan Yesus sebutkan semuanya harus menerima Roh Kudus. Puji Tuhan. Dimulai dari Yerusalem, pertama rasul-rasul sudah terima. Kemudian katanya kemana? Samaria. Ya sudah, di Kisah 8. Kemudian disuruh lagi ke Yudea sampai ke ujung. Ya. Berarti sampai kepada kita pun harus penuh dengan Roh Kudus. Apa fungsi Roh Kudus? Sesuai dengan tema kita, Roh Kudus itu adalah materai. Ya, Galatia 4. Silakan baca. Kalau sudah saya suruh buka cepat, dibuka cepat, baca cepat. Tidak boleh lama-lama. Cepat membaca firman Tuhan, nggak boleh berlama-lama. Nadanya agak tinggi. Ya, silakan. Galatia pasal yang keempat ayat 6 di firman Tuhan. Ya. Dan karena kamu adalah anak, Ya. maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita. Iya, karena kamu adalah anak. Siapa di sini anak Tuhan? Ya, kita adalah anak, maka Allah menyuruh Roh anaknya, yaitu Roh Kudus, ke dalam kita. Terus? Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Bapa. Terus? Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ya, terus? Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya. Nah, bukti materainya di mana? Saya minta yang baca Kisah Rasul tadi baca dulu Ibrani 9 ayat 16. Yang baca Kisah Rasul tadi supaya berbagi firman Tuhan cepat. Ibrani 9 ayat 16. Ibrani 9 ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Ya. Sebab di mana ada wasiat, Perhatikan. Baca dulu ke atasnya dulu 15. ayat yang ke-15. Ya. Karena itu, Ya. ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang Ya. baru. Ini maksudnya Yesus ya. Kalau di Galatia 3 ayat 24 dikatakan bahwa hukum Taurat hanya berlaku sampai mohon maaf. Hukum Taurat itu hanya penuntun ya bagi kita sampai kedatangan Yesus. Ya, penuntun. Nah, di sini diperjelas bahwa Yesus itu pengantara dari perjanjian yang baru. Pengantara dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu Yesus. Ya, sedikit saya berikan sisipan. Makanya kita ini adalah memegang Alkitab yang 66 kitab. Ya, 66 kitab. Ada Alkitab yang lebih dari 66 kitab. Ada. Itu Alkitab Katolik, ya. Yang dari Katolik pasti tahu. Itu namanya Alkitab Deuterokanonika atau penkanonan yang kedua. Jadi kalau di Alkitab yang seperti itu, ini saya sisipkan sedikit, ada pengantara selain Yesus. Perhatikan, perjanjian baru dimulai dari Matius. Nah, kalau di dalam Alkitab Deuterokanonika itu antara Maleakhi dan Matius ada kitab-kitab tambahan. Ada tambahan Esther, tambahan Daniel, ada kitab namanya pun aneh-aneh. Ya. Jadi itu melanggar kitab Ulangan 4 ayat 2 atau Wahyu 22 ayat 18-19. Itu menambah atau mengurangi. Kalau menambah malah petaka akan ditambahkan. Kita tidak ikut yang ditambah-tambah. Puji Tuhan. Nah, mana buktinya kalau jangan-jangan mereka yang tepat, kita yang mengurangi malahan. Ya. Nah, kita Alkitabiahnya sesuai dengan kitab Keluaran ketika Tuhan meminta Musa untuk membuat tabernakel, ya. Di situ ada meja
Meja roti saja. Di situ diperintahkan Allah supaya dibuat 2 ketul. Yang 6 dan 6. Jadi 6. Itu Alkitab 6. Tapi kalau 6 itu arti kalau Alkitab 6. 39 PL 27 PB. Ya. Ini jadi sekadar pemberitahuan kepada kita. Mana tahu ada yang mengajarkan Injil yang lain. Seperti Rasul Paulus katakan Galatia 1:8, siapa yang membawa Injil selain daripada yang kami bawa, tentulah dia. Ya. Kita pelajari hanya yang diakui oleh rasul-rasul. Puji nama Tuhan. Nah, itu sekilas tentang pengantara yang lain selain daripada Yesus. Nah, pengantara dari perjanjian lama kepada perjanjian yang baru itu adalah Yesus harus langsung kepada Injil. Puji Tuhan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan tidak bisa dibikin Matius, Wahyu, Yakobus, Lukas, Markus, bisa saja. Tapi harus Matius, Markus, Lukas, Yohanes karena Yesus pengantara. Puji Tuhan. Ya, sampai di situ tentang itu. Teruskan. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Ya, terus supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian kekal. Karena tidak ada orang yang menerima bagian kekal atau keselamatan kalau hanya melakukan hukum Taurat saja. Jadi harus ada Yesus pengantara. Teruskan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Ya, ia telah mati menebus pelanggaran itu dosa yang telah dilakukan pada masa yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Selama perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian hukum. Banyak pelanggaran, hanya dosa yang dilakukan orang. Ketika hukum Taurat saja yang menjadikan. Bacakan terus. Sebab di mana ada wasiat. Sebab ini perhatikan. Kenapa Yesus mati? Ini diperhatikan. Kenapa Yesus mati? Makanya agama Islam tidak terima Yesus mati. Mereka tidak kenal siapa Yesus. Mereka tidak mengerti apa itu Yesus. Nah, topik hari ini Roh Kudus adalah materai keselamatan. Itu sejalan dengan kematian Yesus. Puji Tuhan. Nah, ini perhatikan di mana materai dibubuhkan. Baca terus. Di situ harus diberitahukan tentang kematian. Di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Kematian pembuat wasiat itu. Yang membuat wasiat adalah Yesus. Yohanes 7 ayat 39, dia menjanjikan akan keselamatan. Ya. Dan menjanjikan Roh Kudus akan atau air hidup katanya akan mengalir bagi setiap orang yang percaya kepada, yaitu kita. Ya. Wasiat untuk menerima keselamatan itu diberikan kepada kita dan wasiat itu harus ada materai baru sah. Dan si pembuat wasiat harus mati. Makanya Yesus harus mati. Puji Tuhan. Dia buat wasiat supaya kita selamat masuk. Dia yang membuat wasiat harus mati dan harus ada tanda materai. Yang namanya surat resmi harus ada materai. Sepanjang pengetahuan saya di Indonesia ini, yang pernah saya laksanakan, materai yang paling tertinggi materai berapa? Materai 6.000. Konon katanya, kalaupun ada masalah, kalaupun ada surat tanah atau sertifikat, kalau sudah dibubuhkan materai 6.000, kalaupun ini dipersidangkan atau dibanding nanti dipersoalkan, diperkarakan sampai ke mahkamah internasional, ini sudah kuat. Materai 6.000. Ya, kalau dalam negeri ataupun regional biasanya materai 3.000. Kalau tingkat kecamatan atau lurah biasanya pakai segel. Ya, zaman saya udah nggak ada segel ya, saya hanya belajar sejarah saja itu zaman Bapak Gembala ya. Mungkin Om Deborah ya kan. Kalau orang yang melanggar di perkampungan, membuat onar, itu biasanya dikasih segel. Nah, ya, itu perjanjian. Kalau ada perjanjian, ada wasiat, ada surat resmi, ada surat yang sah, harus dibubuhi materai. Nah, Yesus bikin perjanjian dari yang lama kepada yang baru. Perjanjian yang lama itu sudah batal, kemudian masuk kepada perjanjian yang baru. Ini harus disahkan lewat surat wasiat. Dan surat wasiat
adanya ya. Tadi Galatia 4 sudah dibaca, Galatia 4. Ya. Baca lagi dulu Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Ya. Siapa yang baca Efesus 1? Nah, nanti siap-siap baca, buka 2 Korintus 1 ayat 21-22. Ya, Efesus 1. 2 Korintus 1 ayat 21-22. 2 Korintus 1 21-22 ya. Efesus, silakan. Efesus 1 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Iya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Iya, semua kita sudah dengarkan, amin. Firman kebenaran, Injil keselamatan sudah kita dengarkan, haleluya. Teruskan. Di dalam Dia kamu juga, Ya. ketika kamu percaya, Ya, sudah percaya. Terus dimeteraikan dengan Roh Kudus. dengan apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Surat wasiat yang Tuhan Yesus tinggalkan itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Mana surat wasiat Yesus? Saya mau tanya tuh. Ada yang nyimpan surat wasiat Yesus? Saya bingung. Jangan-jangan kita nggak tahu surat wasiat Yesus. Coba angkat Alkitabnya dulu. Itu apa? Wasiat. Surat wasiat Yesus, surat cintanya Yesus, puji Tuhan. Lebih spesifiknya di Injil, puji Tuhan. Surat wasiat. Tapi tidak bisa juga hanya Injil, harus dari PL ada, karena di sana ada nubuat. Itu wasiat. Nah, tidak bisa hanya mendengarkan firman atau wasiat itu saja, harus ada tanda meterainya, yaitu di Efesus 1 ayat 13 tadi, dimeteraikan oleh. Makanya ketika orang Samaria sudah dengarkan Injil, sudah dengarkan firman Tuhan, mereka harus penuh dengan Roh Kudus supaya termeteraikan. Puji Tuhan. Nah, kita pun sama dengan orang Samaria, harus belajar firman Tuhan, Injil keselamatan, kemudian dimeteraikan dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Siapa di antara kita yang sudah termeteraikan? Banyak juga yang belum, ya. Silakan. Yang belum termeteraikan, minta jangan lupa dibaptis dulu. Puji Tuhan. Karena kalau belum dibaptis, kalaupun seolah-olah ada Roh Kudus, itu hanya gerakan. Ya. Makanya anak-anak pun bisa dia seperti bahasa Allah gitu ya, anak kecil. Ikut dia berdoa, entah apa yang dibilang. Itu belum kepenuhan. Kenapa? Karena belum dibaptis. Ya, harus dibaptis. Orang Samaria pun pertama sudah dibaptis terlebih dahulu dalam nama Yesus. Ya, Kisah 8 ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus itu sangat penting perannya dalam proses penyelamatan kita sebagai meterai. Jadi berarti kalau tidak dimeteraikan, surat wasiat tidak sah. Nah, pertanyaannya, Yesus sudah mati apa belum? Yesus sudah mati. Katanya tadi kalau pembuat wasiat belum mati, wasiat tidak sah. Sekarang Yesus sudah mati, berarti wasiatnya sudah sah. Berarti materainya harus benar-benar dibubuhkan. Puji Tuhan. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 7 ayat 39 itu, sebelum Yesus dimuliakan, ya, air hidup atau materai tidak bisa diberikan. Ya. Dalam surat Yohanes juga dikatakan Yesus, ketika aku pergi, aku akan meninggalkan penolong bagimu. Puji Tuhan. Ya. Baca lagi 2 Korintus tadi. 2 Korintus pasal yang pertama Ya. ayat 21. Ya. Demi firman Tuhan. Sebab Dia telah meneguhkan kami, Ya. bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Ya, meneguhkan kami, katanya ini hamba-hamba Tuhan bersama dengan kamu jemaat. Puji Tuhan. Diteguhkan dalam Kristus, terus Adalah Allah yang telah mengurapi, ya, terus memeteraikan tanda miliknya di atas kita. memeteraikan apa? Tanda miliknya di atas kita, terus Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. iya, memberikan Roh Kudus di dalam hati kita itu sebagai tanda materai dan menunjukkan kita adalah miliknya. Puji Tuhan.
menunjukkan kita adalah miliknya dan kita adalah orang yang menerima wasiat. Nah, syarat untuk bisa menerima wasiat atau ahli waris itu tadi Galatia 4. Baca ulang Galatia 4 tadi. Ya, Ibu Mawar buka dulu di Roma 8. Roma 8 ayat 16. Ibu Mawar. Ya, silakan baca Galatia. Galatia pasal keempat ayat 6. Langsung ayat 7. Ya. Jika kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli-ahli waris. Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh itu bersaksi dengan roh kita, ya. Roh Kudus yang sudah menjadi materai bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Terus bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itulah fungsi materai dari. Ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Siapa di sini yang sudah termateraikan? Ayo. Kalau sudah kepenuhan Roh Kudus, sudah terima Roh Kudus, berarti dia sudah termateraikan. Ada yang belum angkat tangan. Aku kan belum bahasa roh sekira bala. Jangan berpikir kalau yang sudah terima Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus itu harus merbara-bara atau bahasa. Tidak ada bahasa roh bara-bara. Ya. Atau kalau ada hamba Tuhan yang menyaksikan tayangan ini atau khotbah yang saya sampaikan ini, silakan chat saya, tidak apa-apa. Itu tidak alkitabiah. Memang bahasa roh bagian dari karunia kepenuhan Roh Kudus, tapi bukan itu tanda kalau dia penuh dengan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan dari buahnya kamu mengenal mereka. Lihat buahnya. Galatia 5, buah roh adalah kasih, sukacita. Kalau dibilang kepenuhan Roh Kudus berantem aja kerjanya, tapi di gereja segera Allah. Ini kepenuhan Roh Kudus. Yang penuh Roh Kudus, katakan amin. Bukan Roh Kudus itu. Kalau sudah kepenuhan Roh Kudus, lihat buahnya. Firman Tuhan katakan. Buahnya yang kayak mana? Galatia 5. Buah roh adalah dan seterusnya. Nggak gampang, nggak susah kan? Gampang ya? Nah, jadi kalau ada orang sekalipun belum pernah berbahasa roh, lihat buahnya. Barangkali dia kurang percaya diri. Ternyata sebenarnya dia sudah terima Roh Kudus. Ya. Tidak ada pernah Yesus katakan bukti orang sudah penuh Roh Kudus dia akan berbahasa asing. Tidak ada. Buahnya. Tapi berbahasa asing pun itu bukanlah sesuatu yang tabu. Puji Tuhan. Itu juga baik. Ya. Tapi dalam pelajaran selanjutnya itu bukan yang utama. Malahan dikatakan janganlah berbahasa roh bersama-sama di gereja atau dalam persekutuan. Kalau ada orang yang berbahasa roh, harus ada orang lain yang menafsir. Karena kalau tidak ada yang menafsirkannya, itu bukanlah membangun bagi jemaat, tetapi memecah belah jemaat. Perhatikan di sini. Di waktu yang akan datang kita akan belajar. Bukan sembarangan bahasa roh. Ada orang Kristen dengan orang secara bala-bala, nampak pendetanya ganteng, besar, putih, naik mobil Pajero, naik mobil Alphard. Karena dia bara-bara, wah ini dia yang benar pengajarannya. Jangan pernah ukur pengajaran yang benar dengan mobil yang mewah. Puji Tuhan. Jangan mentang-mentang ada hamba Tuhan hanya naik sepeda motor. Anda kira pengajaran di sana tidak benar? Bukan karena saya naik sepeda motor, Bapak Ibu ya. Tapi saya akan percaya saya penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Kita penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Bapak, Ibu dan saudara, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, sekalipun Anda belum pernah bahasa roh, lihat buahnya. Lihat buahmu. Apa yang sudah Anda lakukan? Sekalipun seorang hamba Tuhan mengatakan saya adalah orang yang beriman, saya kudus, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan buah roh, malahan ada buah daging yang sangat kuat di dalam hidupnya,
ini bukan penuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak mau diam di dalam daging yang fana. Kenapa Roh Kudus harus datang ketika Yesus sudah mati? Perhatikan, Yesus itu manusia sempurna, 100% manusia Yesusnya. Sebelum penghibur itu datang, manusia yang sempurna yang fana itu harus mati. Itu artinya buah daging. Yesus yang tergantung di kayu salib itu gambaran buah daging, Bapak Ibu. Sekalipun memang Yesus tidak lakukan itu. Tapi artinya kedagingan Yesus. Semuanya mana? Puji Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan bilang penuh Roh Kudus tapi buah daging semua, marah, ya, hawa nafsu, apalagi lain sebagainya, tidak ada penguasaan diri, tidak lemah lembut, ya. Nah, jadi kalau hamba Tuhan harus lemah lembut. Boleh marah, boleh tegas, tapi bukan marah. Ya, boleh marah. Yesus pun pernah marah, tapi tidak marah. Kalau marah masih bisa disebut peramah. Tapi kalau marah-marah tidak bisa disebut peramah. Marah-marah sejajar dengan peramah, sehingga tidak efisien. Tapi kalau dia hanya marah, dia peramah. Puji Tuhan. Yesus, siapa bilang Yesus bukan penuh dengan kasih? Tetapi terakhir Yesus marah juga kan? Bolak-balikan meja, melepaskan kambing, melepaskan burung merpati yang dijual orang. Jahat Yesus itu pemarah. Kalau kata kita lihat dia hanya jahat karena dia marah, dia bukan pemarah, tapi marah. Kenapa? Yang salah harus diperbaiki. Puji Tuhan. Ya, saya pun orangnya marah kalau tidak tepat. Tapi saya dulu memang pemarah. Ya, marah-marah, pemarah, tidak peramah. Tapi sekarang saya hanya marah kalau salah, sehingga saya menjadi peramah. Puji Tuhan. Walaupun kadang-kadang agak sombong karena matanya kurang jelas melihat ya Bapak Ibu ya. Senyum jemaat Tuhan dari sana kan? Ya. Karena saya nggak lihat senyumnya, sia-sialah senyum Anda. Begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Tuhan lihat kemudian hati jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Makanya kalau ada pun gadis cantik goda-goda saya dari jauh nggak kena, iya, nggak nampak soalnya, ya, ya. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu materai bagi kita. Kita adalah anak, dibuktikan dari surat wasiat yang sudah termeterai. Ya, artinya dalam surat wasiat itu nanti tercantum nama kita. Kalau kita memang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, kita tidak bisa lihat buku kehidupan di mana nama kita ditulis sebagai penghuni surga. Tetapi kita akan bisa tahu ketika buah roh tadi ada dalam diri kita. Puji Tuhan. Ya, sampai di mana tadi? Roma 8 lanjutkan. Ayat yang ke-17. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, ya, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, terus? Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Iya, orang yang berhak menerima janji Allah. Janji Allah adalah sukacita, damai sejahtera, berkat dalam ulangan, semua itu janji kepada Abraham, terus sampai pada akhirnya kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Terus kan? Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, ya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, ya, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama ya, dengan Dia. dipermuliakan bersama dengan Dia. Sampai di sini. Ketika Yesus terangkat ke surga, Dia itu namanya dipermuliakan. Puji Tuhan. Ya. Ketika Yesus juga tergantung di kayu salib dikatakan apa? Sudah selesai. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, permuliakanlah anakmu. Ini kata Yesus. Puji Tuhan. Ketika Dia dimuliakan, Dia ada di surga. Nah, kalau kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia, kita di mana? Ya, di surga. Puji Tuhan. Ya, di surga. Nah, jadi harus ada materai. Nah, kita langsung baca ayat penutup supaya selesai. Puji Tuhan. Ya, sudah agak panas soalnya. Baca dulu Wahyu. Ya, Wahyu 7 ayat 2. Ya. Kalau ada yang mau tentang materai, baca Wahyu 7 ya. Di situ juga tercatat jumlah
penghuni surga. Nah, itu dia. Tapi dari kalangan bangsa pilihan Allah. Kalau yang dari kita berlaku Ulangan 29 ayat 29. Puji Tuhan. Ya, nanti akan kita baca. Ya, Wahyu 7 ayat 2. Ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain Ya. muncul dari tempat matahari terbit. Ya. Ia membawa materai Allah yang hidup. Perhatikan, membawa materai Allah yang hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi saya katakan, ada perjanjian, ada surat yang sah di bumi ini, itu dibubuhi materai. Materai 6.000 pun sudah sangat kuat. Saya hanya mau tanya Bapak Ibu, materai 6.000 itu hidup atau mati? Mati. Makanya kalau saya menempelkan materai, saya nggak pakai lem, saya bikin air muda saya saja. Kalau dia hidup pasti dia, wih bau, iya kan? Saya dia nggak akan mau saya taruh air muda, ya. Tapi karena dia mati, dia menurutin saja. Maaf cakap, kalaupun saya nggak bikin air muda yang nggak sikat gigi 3 hari, misalkan saya bikin air yang selain daripada itu, atau yang di atas mulut ini saya buat, dia tidak akan meronta, dia tidak akan meronta karena dia mati. Materai yang mati saja sangat kuat. Materai yang mati. Di sini materai yang hidup. Baca ulang. Demikian. Dan aku melihat seorang malaikat lain Ya. muncul dari tempat matahari terbit. Ya. Ia membawa materai Allah yang hidup. Materai Allah yang hidup. Ini bisa diterjemahkan 2 versi ya. Dalam penerjemahan kitab suci ataupun penafsiran kitab suci ini bisa diterjemahkan 2. Ini Allahnya yang hidup atau materainya yang hidup. Ya, bisa dipengertikan demikian. Tapi sekarang kita bikin pengertiannya materai Allahnya yang hidup. Materainya. Puji Tuhan. Allah sudah pasti hidup. Dan materainya pun hidup. Di bawah materai yang hidup. Terus Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat ya, yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan ya, laut. untuk merusakkan bumi dan laut. Artinya ketika nanti bahasa sekarang kiamat sudah mau tiba. Ketika dunia ini akan berakhir atau Yesus akan datang kali yang kedua. Sebelum itu terjadi, ini berseru dengan nyaring katanya kepada keempat malaikat yang akan melaksanakan eksekusi penghancuran bumi tersebut. Apa lagi? Katanya, janganlah merusakkan bumi Ya. atau laut Ya. atau pohon-pohon Ya. sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Sebelum Allah kami memeteraikan anak-anak Allah kami, terus pada dahi mereka. pada dahi mereka. Tadi pertama dibawa materai yang hidup, puji Tuhan. Haleluya. Habis itu dimeteraikan kepada anak-anak Allah pada dahi mereka. Makanya Antikristus juga berusaha mencontoh cara Tuhan. Mau menempelkan cap materainya juga di dahi Manusia. Padahal yang Tuhan maksud bukan ditempelkan di cap gambar merpati, wah kudus. Tempelkan di kening sekali kita, wah dia penuhan Roh Kudus, ada gambar merpati soalnya. Bukan begitu. Nanti terakhir yang kepenuhan Roh Kudus orang yang punya tato merpati. Wah ini udah sesat ini. Bukan dicapkan secara harafiah, ya, bukan secara letterlet ini dimasukkan. Materai yang di dahi kita itu adalah dahi ini kepala, artinya hidup kita, seluruh tubuh kita dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam surat Filipi dikatakan kami memiliki pikiran. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh. Ya. Kalau dibaca yang selanjutnya dalam Wahyu ini, itu dari 12 suku Israel sekian orang bersuku dimeteraikan. Ya. Makanya sulit orang menyampaikan Injil ke Israel sana, susah. Karena sudah dipatokkan, puji Tuhan. Nggak bisa lebih. Ini Alkitab. Nah, sekarang pertanyaannya, coba baca dulu lah. Teruskan. Ayat yang keempat. Ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. Mereka yang dimeteraikan itu siapa? 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. 144.000 saja dari keturunan Israel. Padahal bangsa Israel sekian juta. Hanya 144.000, nggak sampai 1 juta orang. Bayangkan. Padahal itu umat pilihan Allah. Bagaimana dengan kita yang bukan umat
Yehuda, Ah. 12.000 yang Sampai di situ dimerdeka. saja. Yehuda dan seterusnya masing-masing hanya 12. Jadi total 12.000 kali 12 144. Berarti kita di mana? Baca satu ayat lagi untuk kita. Ulangan 29 ayat 29. Ini ayat hafalan saya ini ya, ayat mas saya. Ulangan 29 ayat 29 ya. 29 ayat yang ke-29. ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Terus Allah kita, hmm? tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita Hmm? dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, Ya. supaya kita melakukan segala perkataan Ya, hukum sampai. Taurat ini. Ya. Segala yang dinyatakan bagi kita, yang sudah dituliskan itulah bagi kita. Kerjakan saja. Puji Tuhan. Mengenai nama kita tidak terlihat. Nggak dibilang di situ suku Batak 12.000, iya kan? Orang Jawa 12 tidak ada. Jadi semua yang tersembunyi itu tersembunyi hanya bagi Allah kita. Puji Tuhan. Supaya terlihat, kerjakan saja perintah Tuhan, dengarkan firman, terima materai Roh Kudus. Kalau sudah terima materai Roh Kudus, akan nampak nanti dari buah kita. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, jadi kembali kepada tema kita, Roh Kudus adalah materai bagi keselamatan kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya di hati kita. Semua kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Roh Kudus, Engkau hadir. Haleluya.